melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Shalom buat anak ibu sekalian, apa kabarnya? Ibu berharap kalian dalam keadaan sehat dan semangat. Oke, untuk memuji nama Tuhan, kita angkat sebuah lagu, Bangkit Serukan Nama Yesus. Kembali kami mengucap syukur di hadapan Bapa yang baik, di mana di hari ini Tuhan kami melakukan ibadah kami. Kiranya Tuhan Engkau memberkati ibadah kami,
dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan yang baik, terpujilah nama-Mu hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Nah, buat anak ibu, masih tetap semangat? Iya, pasti. Oke, ibu mau bertanya dulu sama kalian. Siapa yang di antara kalian pernah dimarahi oleh orang tuanya, oleh ayahnya, oleh ibunya, oleh kakaknya, abangnya? Ya, pasti pernah mengalaminya. Tahukah kalian, ketika kalian dimarahi, ada rasa benci, rasa sakit hati, rasa marah, dan rasa yang sebagainya. Nah, untuk itu anak ibu, ibu berharap janganlah simpan sakit hati, janganlah simpan rasa dendam, tapi belajarlah untuk mengampuni. Sebab mengampuni jauh lebih baik daripada kita memendam rasa amarah kita. Baiklah, kita angkat sebuah lagu pujian yang berjudul Mengampuni. Puji nama Tuhan. Kita angkat sebuah lagu pujian untuk mendengarkan firman Tuhan yang berjudul Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan.
Salam buat anak-anak ibu yang SMP yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita akan mengikuti ibadah bersama kita. Mari berikan hatimu nak, berikan waktumu, pikiranmu untuk mengikuti ibadah bersama kita. Kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih buat hari ini. Kami masih boleh mengikuti ibadah bersama kami lewat online. Biarlah Tuhan memberkatinya. Buka hati pikiran kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berkati keluarga kami, orang tua kami, Bapak Ibu guru, kiranya Tuhan senantiasa memberikan kesehatan kepada kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tema kita pada pagi hari ini, Aku mengampuni, yang terambil dari kitab Kejadian 50 ayat 15 sampai ayat 21. Mari kita sediakan pikiran kita untuk membacanya. Kita akan membaca ayatnya yang ke-17. Beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Kisah Yusuf mungkin anak-anak SMP sudah pernah mendengarkannya lebih dari sekali. Kita mengetahui kisah Yusuf mempunyai saudara 11. Bersama Yusuf ada 12. Yusuf yang dibenci oleh saudara-saudaranya sampai dia dijual kepada saudagar Mesir. Nah, kalau posisi Yusuf ada pada kita, mungkin hati kita akan berat untuk menerima maaf saudara-saudaranya. Tetapi Yusuf, anak yang setia kepada Tuhan, sekalipun dia dijual oleh saudara-saudaranya, dimasukkan ke dalam sumur, dia mempunyai hati yang begitu besar hingga memaafkan saudara-saudaranya. Anak-anak ibu yang terkasih, ada satu cerita yang ibu baca di Afrika Selatan. Seorang ibu yang sudah renta, yang kira-kira 70 tahun usianya, mempunyai suami dan anak satu. Anaknya satu dan memiliki suami. Seorang yang bernama Mr. Van der Broek telah membunuh suami dan anaknya. Bahkan dia melihat apa yang terjadi kepada anaknya, ditarik, dibunuh, bahkan kepada suaminya dibakar, disiram bensin dan dibakar hidup-hidup di hadapan si ibu tadi, di hadapan orang tua yang berumur 70 tahun tadi. Nah, pada saat pengadilan memutuskan untuk memberi keputusan kepada Mr. Van der Broek ini, jaksa hakim menanyakan kepada si ibu tadi, apa yang harus diperbuat kepada yang membunuh anak dan suaminya. Kemudian orang tua tadi yang sudah renta tadi, dia mengatakan kepada hakim, Bapak Hakim, bila Bapak bertanya kepada saya akan menjawab. Saya begitu mengasihi anak saya begitu mengasihi suami saya, tetapi beliau telah membunuhnya. Sampai sekarang saya mengasihi mereka. Apakah boleh saya meminta saudara yang membunuh ini, Mr. Van der Broek ini, saya akan mengasihinya, saya akan mengangkatnya menjadi anak saya, karena kasih saya sangat besar kepada suami dan anak saya. Bolehkah Mr. Van der Broek ini menggantikan posisi anak saya? Saya akan mengasihinya dan saya akan memaafkan segala kesalahan yang telah diperbuatnya kepadaku. Nah, anak-anak ibu, si ibu tadi
Pandenbrok. Tetapi adakah maaf? Bahkan si ibu tadi memaafkan, lebih dari memaafkan, meminta kepada hakim agar Mr. Pandenbrok itu dijadikan sebagai anaknya, karena dia begitu mengasihi suami dan anaknya. Nah, demikian juga kisah Yusuf tadi. Yusuf yang telah dibuang ke sumur, dijual lagi, tetapi dia tetap membuka pintu hati maaf kepada saudara-saudaranya. Adakah anak-anak ibu yang SMP yang mungkin terasa disakiti? Disakiti oleh mama mungkin marah, atau papa mungkin pernah menampar atau memukul kamu. Adakah sakit hati itu di dalam hatimu? Berilah pintu maaf. Mungkin kepada kakak, kepada adik, atau kepada teman. Bukalah pintu hati untuk memaafkan saudara-saudaramu. Karena Yesus sendiri tanpa salah, tanpa dosa, dia rela mati untuk menyelamatkan dan memaafkan semua manusia yang telah berdosa. Terimalah Yesus dan buka pintu maaf kepada semua orang yang pernah menyakiti hatimu. Nah, anak-anak ibu yang SMP, mulai hari ini mendengar firman Tuhan hari ini, sakit hati yang mungkin kau pendam 1 hari, 2 hari, bahkan seminggu, mari engkau bukakan pintu hatimu, buka pintu maaf kepada mereka yang pernah menyakiti hatimu. Ingat, Yesus sendiri yang tidak berdosa telah memaafkan kita semua. Amin. Kita satu hati, kita berdoa. Kembali kami datang mengucap syukur terima kasih Tuhan buat kebenaran firman Tuhan. Sungguh indah dan ajarkan kami untuk boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Bapa, Engkau begitu baik. Segala kesalahan, segala dosa yang kami perbuat, Engkau telah memaafkannya. Ajarkan kami Tuhan untuk senantiasa boleh melakukannya, membuka pintu hati maaf kami kepada saudara yang mungkin pernah menyakiti kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak ibu, tetap jaga kesehatan dan jangan lupa berdoa. Salam, Tuhan Yesus memberkati.